Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa dimulai, Dewan Juri dan juga kakak-kakak sekalian? Oke, bisa dimulai. Waktu akan dimulai setelah Dayitna berbicara. Aduh, kenapa ya? Aku selalu aja batuk. Padahal udah beli obat di apotik, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Padahal udah 3 bulan kayak gini terus. Apa aku periksa ke dokter aja ya? Permisi dok, Eh, saya mau periksa. Saya batuk selama 3 bulan. Padahal udah minum obat, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Apa dok? Saya kena tuberkulosis. Gak mungkin dok, gak mungkin. Dan saya harus menjalani pengobatan rutin setiap selama 6 bulan, dok. Oke, baik. Terima kasih, dok. Gadis itu terkena tuberkulosis dan harus menjalani pengobatan rutin selama 6 bulan, yaitu dengan meminum obat tanpa terputus. Lalu, bagaimana jika gadis itu ternyata lupa mengonsumsi obat selama beberapa hari? Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputri Pratnyaswari. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari esai saya yang berjudul Smart Pillbox, Kota Obat Pintar Berbasis Internet of Things sebagai inovasi guna mencegah keterlambatan mengonsumsi obat tuberkulosis di era 5.0. Dalam mendukung kehidupan yang sehat, teknologi tidak hanya mempermudah kehidupan, tetapi juga memberikan solusi cerdas untuk menghadapi penyakit yang menjadi ancaman besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis menular melalui udara. Apabila penderita tuberkulosis batuk atau bersin, haji, maka penderita tuberkulosis akan menyebarkan 3.000 kuman ke udara. Kuman tersebut ada dalam percikan dahak yang disebut dengan droplet nuclei. Penyakit tuberkulosis ini dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian apabila tidak diobati atau dalam pengobatannya penderita tuberkulosis tidak melakukannya dengan tuntas dan konsisten. Data tuberkulosis pada tahun 2019 ada India, Indonesia, China, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Afrika Selatan. Itu adalah negara-negara dengan angka tuberkulosis yang tinggi. Indonesia menyumbang angka kesakitan tuberkulosis sebesar 850.000 orang yang menempatkan Indonesia menjadi peringkat kedua penderita tuberkulosis setelah India. Pada tahun 2030, Indonesia menargetkan 0% orang yang menderita tuberkulosis. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita melanjutkan, pengobatan tuberkulosis adalah dengan menggunakan kombinasi beberapa jenis antibiotik yang dikenal sebagai obat anti tuberkulosis atau OAT. Pengobatan ini dilakukan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama adalah fase intensif. Fase intensif ini berlangsung selama 2 bulan, di mana keempat obat seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan juga etambutol diberikan bersamaan. Setelah 2 bulan intensif, jika pemeriksaan dahak menunjukkan hasil negatif dan juga uji kepekaan mengonfirmasi tidak ada resistensi terhadap obat, maka pyrazinamide dan juga etambutol dapat dihentikan. Dilanjutkan dengan fase lanjutan. Fase lanjutan ini diberikan selama 4 bulan dengan memastikan tidak ada bakteri yang dapat berkembang menjadi varian yang resisten. Lalu, kenapa harus konsisten dalam pengobatan tuberkulosis? Penghentian pengobatan sebelum tuntas dapat menyebabkan bakteri tuberkulosis menjadi resisten. Jika bakteri ini kebal terhadap beberapa obat, kondisi ini disebut dengan MDR-TB. Kondisi MDR-TB ini lebih sulit diobati dan dapat memakan waktu pengobatan lebih lama, sekitar 18 sampai 24 bulan, dan tentu dapat berisiko efek samping seperti gangguan pendengaran. Maka, please welcome the innovation is Smart Pillbox. Smart Pillbox ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, khususnya pada tuberkulosis. Sistem pengingat otomatis berupa alarm, lampu, dan juga notifikasi digital bekerja sesuai jadwal minum obat. Peringkat ini juga dilengkapi sensor pembuka berbasis sidik jari pasien selama masa pengobatan berlangsung. Sistem ini otomatis terintegrasi pada aplikasi sebagai riwayat kepatuhan pasien mengonsumsi obat. Smart Pillbox menggunakan adaptor atau baterai sebagai sumber daya dengan konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth untuk terhubung ke smartphone. Data pengguna tercatat secara real-time pada aplikasi untuk memudahkan pemantauan pasien. Smart Pillbox ini dirancang dengan 3
keunggulan utama, yaitu yang pertama ada Fight TV, yang kedua ada GoChat, dan yang ketiga ada Healthy Guide. Pada fitur yang pertama adalah Fight TV. Fight TV merupakan fitur inovatif untuk memantau dan juga mencatat kepatuhan konsumsi obat tuberkulosis secara real time. Fitur ini terintegrasi dengan Smart Pillbox yang dilengkapi pemindai sidik jari, sehingga hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat membuka kotak obat tersebut. Setiap pembukaan dalam waktu tertentu itu akan tercatat secara langsung dan terintegrasi langsung dan masuk ke dalam sistem mobile dari aplikasi Smart Pillbox. Berikut adalah mekanisme kerja dari FiTV. Dari pengguna membuat akun, lalu mengoneksikan ketika sudah waktunya mengonsumsi obat. Menggunakan sidik jari, mereka akan membuka obat tersebut dengan sidik jari dan otomatis data tersebut akan langsung masuk ke sistem mobile Smart Pillbox untuk memudahkan pemantauan peminuman obat. Fitur yang kedua adalah GoChat. GoChat ini merupakan fitur konsultasi daring yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan juga tenaga medis profesional. Fitur ini terintegrasi dengan Smart Pillbox sehingga tenaga kesehatan dapat mengakses data penggunaan obat dan juga catatan kesehatan harian pasien secara otomatis. Seluruh data, termasuk riwayat konsumsi obat, keluhan pengguna, dan juga informasi biometrik tersimpan aman dalam rekam medis digital sebagai dasar evaluasi kepatuhan dan juga pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan. Tetapi, GoChat ini juga dapat memperkuat kolaborasi pasien dan juga tenaga medis dalam penanganan tuberkulosis. Berikut adalah sistem dari mekanisme kerja GoChat dari pengguna dan juga tenaga medis. Dari pengguna sendiri, pengguna masuk ke beranda lalu memilih tenaga medis, lalu pengguna mengirim request, dan apabila diterima, pasien dapat langsung menggunakan GoChat, dan bila tidak diterima, pengguna bisa memilih tenaga medis yang lain. Adapun dari tenaga medis sendiri, tenaga medis membuat surat lamaran, lalu diseleksi oleh HRD, kemudian HRD bisa mengizinkan tenaga medis tersebut untuk bergabung di Smart Pillbox, dan tenaga medis dapat memilih para pengguna yang dapat diajak berkonsultasi dan juga dapat untuk mengupload konten edukasi. Lalu fitur yang ketiga adalah Healthy Guide. Healthy Guide ini merupakan fitur pendukung yang memberikan pendampingan pengobatan tuberkulosis secara menyeluruh melalui pendekatan edukatif dan juga psikososial. Fitur ini menyajikan konten motivasi, edukasi kesehatan, serta panduan pola hidup yang sehat, di mana Healthy Guide ini adalah kumpulan fitur yang terdapat konten motivasi, pola hidup sehat, dan lainnya yang dapat diakses oleh pasien. Lalu siapa yang dapat menguploadnya pada Healthy Guide? Yang dapat menguploadnya adalah influencer yang sudah terintegrasi oleh sistem Smart Pillbox dan juga para tenaga medis profesional. Berikut adalah mekanisme kerja dari Healthy Guide sendiri. Dari tenaga medis atau influencer yang sudah dipilih oleh HRD diberikan akses, kemudian tenaga medis atau influencer itu dapat mengupload dan pengguna juga dapat memberikan feedback seperti like dan juga komentar. Lalu dari pengguna itu sendiri, pengguna itu membuat akun pada aplikasi mobile lalu masuk ke halaman dan memilih fitur Healthy Guide. Kemudian pengguna dapat mengakses konten dan juga dapat memberikan feedback tentunya seperti like dan juga komentar. Secara keseluruhan, mekanisme kerja Smart Pillbox yaitu dari pengguna melakukan start dan juga login, lalu menghubungkan Smart Pillbox ini dengan aplikasi dengan sidik jari pengguna, lalu masuk ke homepage dan juga menyeting, lalu setelah disetting, pengguna mengonsumsi obat pada waktunya dengan menggunakan sidik jari dan otomatis akan terintegrasi langsung pada Smart Pillbox. Adapun mekanisme kerja Smart Pillbox ini dari mitra tenaga medis sendiri, yaitu tenaga medis yang ingin ikut berkontribusi dalam Smart Pillbox ini mengirim surat bersedia berkontribusi dan akan diseleksi oleh pihak HRD. Kemudian tenaga medis yang terpilih berhak berkontribusi dalam Smart Pillbox. Lalu para tenaga medis ini juga dapat memilih pasien dengan sistem request untuk melakukan konsultasi. Kemudian para tenaga medis juga dapat memposting konten motivasi. Dan tenaga medis ini juga dirancang untuk dapat insentif dari keaktifan tenaga medis tersebut. Tentu dalam penerapan dan juga penyebaran Smart Pillbox ini akan dikelola oleh pelaku bisnis yang bekerja sama dengan instansi kesehatan sebagai penyedia utama. Instansi kesehatan ini juga berperan sebagai pengontrol, pengawas, evaluator untuk memastikan penggunaan perangkat berjalan efektif. Ini adalah salah satu prototipe. Baik, kesimpulannya Smart Pillbox ini meningkatkan kepatuhan penggunaan tuberkulosis melalui peningkatan pencatatan konsumsi obat sehingga pencegahan putus pengobatan dan juga risiko MDR-TB.
Sekian dari saya, Niputu Deita Pratnyaswari. Smart to stronger health because the first wealth is health. Terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Deitna. Selanjutnya adalah penjurian. Untuk juri yang pertama, kepada Kak Royhan Saidi kami persilakan. Oke, suara saya masuk. Masuk. Oke, sebelumnya selamat sudah masuk ke tahap finalis ya. Saya agak bingung dengan masalah yang ditawarkan sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang mencegah keterlambatan mengonsumsi obat gitu, pertanyaannya adalah memang rentang sehari itu untuk konsumsi obat tuberkulosis berapa memang? Baik untuk rentannya, setelah beberapa jurnal yang saya baca itu ada yang 3 kali 1 ataupun 2 kali 1 kalau tidak salah. Oke, satu satu sama dua kali. Kenapa Ya, perlu ada keterlambatan konsumsi obat kalau cuma sederhana itu? ya karena pertama, misalnya ya pasien itu kalau terlalu sering atau konsisten meminum obat itu akan eh, mengalami yang namanya kelupaan. Seperti contoh, misalnya saya mengalami tuberkulosis, di mana saya harus meminum obat konsisten selama beberapa bulan. Hari ini saya sudah minum obat, tapi beberapa hari ke depan itu saya akan lupa. Apakah saya hari ini sudah minum obat Itu atau nggak ada pembuktian. Kalau Samian bilang, kalau dirimu bilang itu akan lupa, tidak semua orang seperti itu. Nah itu status quo yang tidak bisa kita iyakan gitu loh. Karena kalau kita berbicara tentang kuantiti yang lebih banyak, misalnya sehari itu bisa 10 kali, misalnya I don't know, ini 10 hari 10 kali atau enggak gitu, itu bisa lupa. Kalau cuma 1 sampai 2 kali, I think your tools atau alatmu itu nggak berguna. Karena cuma 1 sama 2 kali ya udah bilang aja ke orang tuanya, ingetin saya gitu misalnya. That's it for me. Terus apa penawarannya pada akhirnya? baik Gimana? di sini Smart Bubbles ini menawarkan pencatatan secara real time di mana Real time itu yang semua kayak gimana kira-kira? Real time. secara Nah, ini langsung. nyambung se IoT ya. Ini sensornya pakai apa? Ngerti IoT kan? Ya, Oke. Ini nggak ada sensor di sini atau ada? kita memakai sidik jari, Kak, Sidik jarinya kayak gimana tuh? fingerprint. Jadi nanti di sebuah kotaknya itu akan ada sebuah sensor yang menggunakan sidik jari, di mana jika pengguna itu melakukan meminum obat, pengguna itu harus menggunakan sidik jarinya dan langsung terintegrasi di aplikasi smart mobile-nya. Seperti itu, Kak. Itu IoT namanya. Itu Internet of Things. IoT itu seperti internet di mana kita menggabungkan internet itu ke dalam kehidupan kita menurut saya Kak. Jadi di mana kita Nggak memanfaatkan ada internet nggak ini. ada alat pemantauannya berarti. Cuma pakai itu disebut IoT. Enggak, saya cuma nanya aja. Takut salah, saya yang salah takutnya. Mungkin itu salah satu bentuk dari IoT itu Kak. Tapi saya tidak bisa mengeneralkan bahwa itulah IoT. Tapi IoT itu adalah bagaimana keseluruhan internet itu dapat terintegrasi langsung untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Oke, kalian demo ini pakai aplikasi ya. Aplikasinya nanti dibuat sendiri. Berarti. Itu hanya prototipenya. Tapi kalau misalnya berjalan, berarti saya tidak bisa berdiri sendiri karena saya membutuhkan bantuan orang lain. Nanti, Ya kalaupun jelas, itu nggak mungkin berjalan, sendiri. itu siap. Ya, Ini kalaupun desainnya itu pakai berjalan, AI ya? Desain enggak Kak, Spielbox-nya. saya desain sendiri. Are you sure? Yes, I'm sure. Kok saya melihatnya nih AI ya? Ini bukan AI berarti, ini No, desain sendiri ya? bukan. Iya, saya desain sendiri lewat aplikasi Canva. Oke. Saya masih punya waktu berapa menit, Balkis? Tinggal 1 menit, Kak. Oke. Jadi gini sih, karena jujur kalau menurut saya ini bakal mungkin masuk di ini ya, Anggra ini ya, karena Anggra ini anak farmasi gitu. Kalau kita berbicara tentang ini, mencegah berarti, ini saya nggak ngerti masalahnya yang ditawarkan gitu. Kalau permasalahannya hanya sekedar mencegah keterlambatan, which is itu bukan langkah kuratif tapi langkah preventif, yang mana itu bisa diingatkan sama diri kita sendiri gitu. Data real time itu penting nggak penting gitu.
kalau memang datanya itu penting, pada akhirnya tawarannya adalah ada rekomendasi, misalnya ya. Jadi kayak yang kita itu akan ada analisa dari si mungkin ada profesional atau ahli. Ternyata dengan dianya seperti ini, pada akhirnya rekomendasinya seperti apa. Cuma menurut saya, kalau cuma data dia itu apa minum nggak minum, itu nggak bisa dapat data yang benar untuk rekomendasi selanjutnya gitu loh. Saya nggak dapat poinnya di situ sih sebenarnya. Izin Kak, Hmm. di sini juga Smart Peoples juga terintegrasi dengan beberapa tenaga medis profesional seperti dokter yang juga sudah terintegrasi gitu. Jadi Nah, data tersebut juga datanya dapat itu digunakan buat apa kira-kira? Data ada data nih di tersebut alatnya kira-kira. Heeh. betul. Jadi data tersebut digunakan untuk bagaimana si pasien ini keberlanjutannya gitu. Jika pasien ini misalnya lupa untuk meminum obat, kita bisa lihat, kita bisa pantau jam berapa, hari hari apa, jam berapa, bulan berapa dia tidak meminum obat dan apa tindakan selanjutnya. Maka tentu tenaga profesional juga turut dihadirkan di aplikasi ini, Not Kak. really. I don't think so kalau cuma satu data itu bisa jadi rekomendasi. Minimal dua lah. Dua data gitu. Entahlah itu dari sisi intensitas minum obat atau dia itu ada lifestyle lain yang bisa diinputin. Tiga, bisa jadi rekomendasi. Kalau cuma satu data, saya nggak yakin itu bisa jadi data yang bagus untuk tenaga ahlinya gitu loh. You know what I mean? Ini gambaran aja ya. Sorry, mungkin ada tambahan waktu. Misalnya kita untuk rekomendasi pemberian air gitu kan ya, pemberian air kepada tanaman gitu misalnya. Contohnya. Kalau cuma data intensitas cahaya itu nggak masuk, tapi contohnya pakai kelembapan, pakai yang namanya intensitas, atau pakai curah hujan, bisa jadi rekomendasi berapa air yang dipakai. Kalau cuma satu, ya kurang sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya idenya menarik, cuma menurut saya kalau cuma datanya satu kurang sih. Itu ya mungkin bisa jadi catatan buat Deyita. Saya kembalikan Baik, lagi ke baik, Kak. Belkis, cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Royan Saidi. Selanjutnya kepada Kak Priti, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya appreciate buat Dinta atas gagasannya. Gagasannya tuh menarik. Tapi yang ingin saya pertanyakan, ya, saya paham terkait TBC, tapi nggak memahami lebih dalam sebab di sini saya mendampingin orang tua saya dalam proses pengobatan juga gitu. Jadi kan di situ ada fase insentif sama lanjutan. Kalau fase insentif itu kan ada jangka pengobatan selama 2 bulan ya, ada 4 kandungan kalau nggak salah. Terus nanti di fase lanjutan itu tuh 4 bulan dan itu 2 kandungan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, di smart box-nya kamu itu apa ya, sudah terklasifikasi kapan dianya menggunakan untuk 4 kandungan tersebut, lalu dan juga kapan dianya menggunakan 2 kandungan tersebut. Apakah yang seperti itu atau apa ya, kan obat TBC itu kan banyak nih ya, obat TBC itu tuh banyak. Jadi enggak apa ya, enggak tertata secara sistematis kayak gitu, atau kamu mengklasifikasikannya dengan gagasannya kamu ini? Bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, saya mengklasifikasikannya itu juga lewat si mobile aplikasinya ini. Jadi, kita tenaga medis yang terintegrasi itu juga dapat, misalnya, si pasien menangani si pasien A, dia harus dalam fase pertama dia harus mengonsumsi 4, di mana kita bisa memasukkan jenis-jenis obatnya itu seperti beberapa obat A, B, dan C. Jadi nanti dalam mengonsumsi obat, tenaga medis yang memantau itu dapat melihat bahwa si pasien ini mengonsumsi si obat tersebut. Jadi empat jenis obat tersebut. Dan jika sudah tidak ada resistensi, maka dilanjutkan dengan 2 obat tersebut. Betul bukan? Jadi setelah mengonsumsi 4 obat tersebut, jadi 2 obat tersebut kita 2 obat yang tidak dikonsumsi kita dapat hapus di aplikasi mobilenya. Jadi nanti yang tersisa hanya 2 obat. Jadi para tenaga profesional seperti dokter itu dapat memantau juga ternyata 2 obat ini sudah diminum atau tidak. Jadi secara keseluruhan beberapa jenis obat dari TBC itu dapat dimasukkan di aplikasi mobilenya untuk pemantauan lebih lanjut. Oke, secara apa ya, secara pengonsumsian obat itu kan dalam waktu yang panjang nih ya, dalam 6 bulan gitu, dan itu harus kontrol gitu ya, nggak memastikan apa ya, nggak bisa memastikan dalam apa ya, kayak individu gitu, jadi harus kontrol lebih lanjut gitu. Nah, sebenarnya bukan kesalahan terkait lupa enggaknya makan obat, itu benar kayak kata Kak Raihan. Ya, orang kenapa itu stop makan obat, dianya tuh ngerasa sembuh. Dianya ngerasa sembuh dan pada akhirnya di sini dianya tuh memutuskan untuk tidak makan obat.
Nah, ketika dia tidak memakan obat, otomatis kan menimbulkan efek baru nih. Ya, misalnya tadi kuman-kumannya tadi itu belum terbunuh gitu. Nah, jadi menurut saya gagasan yang kamu tawarkan itu belum bisa menjawab permasalahan yang sebenarnya. Kalau cuma masalah reminder kayak gitu, itu bisa diatasi dengan alarm atau juga PPMO gitu. Nah, jadi seharusnya kamu harus apa ya menjawab secara permasalahannya tuh yang urgent. Misal nih, kenapa sih mereka putus mengonsumsi obat? Salah satunya efek minum obat dalam jangka panjang itu bisa jadi rasa mual dan lain sebagainya. Jadi kamu buat orang itu tuh tetap makan obat itu tuh secara berkelanjutan sesuai resep dokter, tapi dianya apa ya? Nggak merasakan efek sampingnya kayak rasa mual dan lain sebagainya. Karena kan kalau cuma sekedar kamu menilai secara subjektif kayak gitu ya, kayak ya pokoknya menilai secara subjektif yang lupa atau enggaknya itu nggak bisa diklaim secara subjektif kayak gitu karena itu balik lagi ke orangnya karena kan ada orang yang aware untuk sembuh ketika orang yang aware untuk sembuh dianya pasti makan obat rutin gitu. Nah, lalu yang kedua ya yang saya tanyakan di sini kan dianya IoT nih ya. Tadi kan kayak kurang ngena ya, sensornya cuma fingerprint gitu. IoT itu tuh kan harusnya ngedeteksi gitu ya, apa kapan dianya menggunakan obat gitu, kapan dianya delay makan obat, terus juga kapan dia konsultasi itu harusnya terkemas di gagasannya kamu gitu. Nggak cuma sekedar pencatatan aja gitu. Mungkin nanti kalau cuma sekedar fingerprint oke lah gitu ya setelah hari ini sudah makan konsumsi obat nih gitu ya satu hari itu kan satu kali sehari itu kan kadang 3 sampai 4 tablet gitu ya. Itu kan sesuai dengan anjuran dokter dan juga sesuai berat badan gitu. Nah, jadi ketika memegang obat gitu ya, cuman tersentuh misalnya siapa nih. Nah, itu nanti takutnya pencatatan lagi nih. Nah, harusnya tuh jangan fingerprint gitu. Jadi kayak emang IoT yang emang relevan gitu. Nah, terus yang saya tanyakan nih ya, gagasannya kamu ini sudah pernah dikompetisikan atau belum? Belum, Kak. Yakin belum? Belum. Inspirasinya dari diri kamu sendiri atau mengamati dari orang lain? Mengamati dari orang lain. Oke, mengamati dari orang lain. Tapi secara apa yang ngedesain dan lain sebagainya itu kamu membentuk sendiri. Ya, betul. Saya Oke. sendiri. Oke ya, kamu mempertahankan gagasannya kamu yang bentuknya smart box ini. Apa bedanya dengan produk yang lain gitu kira-kira? Karena kan saya apa ya? Saya merasa cukup alarm HP pun juga cukup gitu. Apa yang kamu pertahankan untuk gagasannya kamu itu tuh sangat apa ya? Sangat menjawab permasalahan kamu dan juga apa yang ngebedain gagasannya kamu dengan yang lain. Itu bisa dijawab. Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Untuk menjawabnya, pertama dari yang saya amati adalah jika orang yang terkena tuberkulosis itu memang obatnya tidak dikonsumsi tidak yang 10 kali sehari, tapi ada kemungkinan besar dia lupa hari ini itu apakah saya sudah minum obat atau saya belum minum obat. Itu adalah salah satu permasalahan yang saya lihat. Terus yang kedua itu kenapa saya mempertahankan gagasan dan apa yang membedakan gagasan saya. Di dalam smart box ini itu sudah terintegrasi dengan GoChat, sudah terintegrasi dengan Healthy Guide di mana si pasien ini juga dapat berinteraksi langsung dengan tenaga medis profesional serta juga dapat mengakses konten-konten motivasi seperti bagaimana cara mengatasi dari seperti yang Kakak bilang tadi, bagaimana mengatasi dari efek samping, bagaimana memberikan motivasi, semangat dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya di Healthy Guide ini, Kak, yang sudah menjadi satu di Smart Box saya ini. Oke, cukup. Moderator. Terima kasih kepada Kak Priti. Selanjutnya adalah penjurian dari Kak Anggraini. Kepada Kak Anggraini kami persilakan. Terima kasih banyak untuk presentasinya, Kak Deita. Inovasinya cukup menarik dan sebetulnya pertanyaan saya tuh hampir sama dengan pertanyaan juri-juri sebelumnya. Kalau kakak itu ingin mentarget ketidakpatuhan pasien, ya ini kan salah satu DRP, drug related problem ya. Kalau sepengalaman saya di puskesmas dan instansi kesehatan lainnya, memang penting untuk pasien TBC itu rutin minum obat. Tapi kalau kita ingin mentarget ketidakpatuhan yang mana akan berkorelasi dengan resistensi antibiotik tersebut,
Maka sangat penting untuk tahu apa sih problem utama pasien itu mengalami ketidakpatuhan. Salah satunya bisa tadi kelupaan minum obat. Tapi kelupaan minum obat itu adalah salah satu kasus yang sangat minim. Yang menjadi problem utama adalah satu efek samping obat yang tidak disukai pasien sehingga pasien itu merasa kalau minum obat jadi makin sakit gitu. Yang kedua, tadi yang kata Kak Priti tadi, setelah dia minum obat, kayaknya udah sembuh nih, udah gitu. Nah, ini yang jadi problem karena antibiotik itu harus habis gitu. Ada yang problem yang ketiga yaitu pasien kesulitan minum obat. Salah satunya bagi pasien yang usia balita atau pasien yang udah lansia, itu kesulitan minum obat. Jadi sebetulnya itu adalah problem utama kenapa kok pasien itu bisa mengalami ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi obat. Apalagi kalau kita lihat lagi ya, kalau obat TBC itu kan dibagi atas dua. Untuk fase awal itu ya ada empat sih, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol. Dan itu biasanya pasien tuh udah bisa rutin gitu loh. Dan untuk fase lanjutan itu isoniazid dan rifampicin makin dikit kan. Jadi kalau saya sarankan itu proyeknya kakak itu untuk pasien yang mengalami komplikasi. Salah satunya adalah pasien lansia yang mana dia mengalami gangguan jantung, hipertensi, dia juga mengalami TBC, itu obatnya sampai 10 sampai 15 dalam satu hari itu harus minum sebanyak itu. Dan sebetulnya kalau seperti itu juga yang penting adalah motivasi hidup dari pasien itu. Kadang karena kan udah konsisten ya setiap hari minum, kadang tuh tubuh udah kayak oh aku harus minum ini, aku harus minum ini, kayak makan gitu loh. Jam segini aku makan, jam segini aku makan gitu. Udah bisa konsisten. Nah, jadi sebetulnya problem utama juga adalah motivasi hidup pasien itu. Jadi mungkin kalau saya bisa sarankan ya, dari kakak tuh bukan sekedar mengingatkan saja, karena sebetulnya kan alat untuk mengingatkan tuh udah banyak ya. Bisa dari reminder di HP, bisa dari alarm, mungkin bisa dari keluarga gitu. Apalagi kalau dia pasiennya tuh lansia atau balita itu biasanya keluarga tuh udah aware. Tapi untuk efek samping, untuk eh, pemicu ketidakpatuhan yang lain, salah satunya mungkin terintegrasi dengan psikolog gitu untuk meningkatkan motivasi hidup pasien, kayak gitu. Jadi untuk terkait itu yang saya komentari. Dan tadi ini ya terintegrasi juga ya dengan eh, smartphone yang mana nanti memberikan informasi kepada dokter pasien ini sudah minum obat di jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Ya, betul Kak. Sebenarnya saya Oke, rancang tidak hanya ada dokter saja, tetapi ada seperti psikiater, psikolog, perawat, dan juga tenaga profesional lainnya. oke. Dan ketika sebetulnya kalau data seperti itu malah lebih memudahkan tenaga medis juga kalau nanti ngelihat kok pasien ini nggak sembuh-sembuh ya. Nanti ngelihat dari data pasien, data riwayat pengobatan pasien, oh ternyata dia kurang apa rutin minum obatnya seperti itu. Sebetulnya kalau seperti ini ya Kak ya, karena kan nanti data pasien masuk ke smartphone. Nah terus smartphone nanti juga terhubung dengan banyak sekali tenaga medis. Nah itu untuk keamanan datanya gimana Kak? Baik untuk keamanan datanya, sepertinya saya akan menggunakan beberapa keamanan yang security seperti misalnya Google yang seperti kayak eh, tidak menganggap manusia ini seperti robot, seperti itu sih Kak. Oh jadi cuma verifikasi kalau manusia ini bukan robot tapi manusia gitu. Iya, betul dan juga yang sudah terintegrasi dengan apa namanya fingerprint dan kalau memungkinkan juga dapat menggunakan fitur Face ID sih Kak. Oke, sebetulnya kalau seperti itu Face ID ya. eh Sebetulnya kalau ya sebetulnya yang saya maksud tuh keamanan data yang lebih luas sih. Kayak contohnya nanti kan menyangkut data banyak pasien gitu ya. Takutnya dibobol dari dalam gitu loh. Bukan sekedar memverifikasi ini robot atau bukan karena itu masih lemah gitu. Oh ya ini waktu saya masih berapa ya? Atau udah habis? Sudah habis, Kak. Oh ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Anggraini. Selanjutnya adalah komentar dari juri yang terakhir, yakni Kak Putri. Kepada Kak Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Oke, untuk Kak Degita. Langsung aja. Tadi kayaknya aku tuh denger ya, kamu tuh sempat nyebutin terkait internet sama Q&A Kak Rohan. Nah, aku ada beberapa pertanyaan ya. Data tuberkulosis ini kan menyebar banyak di Indonesia. Apalagi ada tuh daerah-daerah, tapi tuh daerahnya itu tuh internetnya nggak sebagus di daerah kita. Nah, kamu juga tadi menyinggung terkait IoT, kan? Terus aku kepikiran nih, jika koneksi IoT itu tuh terputus, apakah alatmu ini tetap bisa menyimpan data secara local storage? Dan juga, apakah nanti itu tuh bisa nggak sih bakal sinkronisasi sinkronisasinya tuh otomatis saat mendapatkan sinyal. Nah, kan kayak gimana ya? Di Indonesia juga kan daerahnya tuh internetnya nggak yang sinyalnya kan buruk gitu ya. Nggak semua daerah di Indonesia tuh sinyal internetnya tuh bagus. Ada yang mungkin melemah atau mungkin buruk. Nah, gimana sih cara kamu menangani itu? Baik, terima kasih Kak. Memang benar beberapa daerah di Indonesia itu dengan akses internet yang sulit. Jadi untuk menangani hal tersebut, saya sempat kepikiran untuk menggunakan penyimpanan seperti yang Kak sebutkan yaitu lokal disk ataupun nanti kita akan kombinasikan dengan beberapa hal seperti kaitannya dengan offline. Jadi nanti ketika membuka kotak obat tersebut dan data tersebut eh, langsung terintegrasi di mobilenya itu kita mungkin bisa upayakan itu tidak menggunakan internet yang tidak begitu kencang, cuma sepertinya hal itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut kepada tenaga IT ataupun tenaga teknik yang lainnya sih Kak. Oke. Oke. Juga aku pertanyaan dulu ya, nanti catatan. Oke, di sini belum ada yang menyinggung tentang healthy gut. Nah, aku kepikiran ya, jika si satu puskesmas itu tuh bisa memantau 100 pasien, ya, 100 pasien sekaligus melalui itu ya, sistem healthy gutmu. Gimana sih sistemmu ini bisa melakukan trace? Nah, apakah ada algoritma prioritas yang bisa menandai si pasien ini tuh adanya tingkat kelalaian yang tertinggi, agar si nakes ini nggak kewalahan kalau memantau dashboard. Nah, itu gimana? Iya betul Kak. Jadi sistemnya seperti algoritma itu. Seperti algoritma kalau menggunakan seperti contoh kalau menggunakan TikTok itu kan kita menggunakan algoritma seperti apa yang selalu kita tonton itu akan lebih banyak terlihat. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi jika menggunakan algoritma jadi si pasien ini akan lebih mudah gitu dipantau oleh tenaga kesehatannya. Seperti itu sih Kak. Hmm, oke oke. Punyamu ini ya, aku masih kepo sama healthy gate-mu ini ya. Healthy gate-mu itu kan tadi ada notifikasinya gitu nggak? Iya Kak, tapi lebih banyak notifikasi yang serancang itu untuk GoChat sih Kak. Tapi kalau memungkinkan untuk di Healthy Guide ada notifikasi, mungkin bisa diusahakan. Oke, kalau pasiennya itu tuh ada itu ya notifikasi-notifikasi gitu setiap hari, kamu kepikiran itu nggak sih nanti pasiennya tuh akan mengalami burnout gitu. Nah, itu kan gara-gara si pasiennya itu kena notifikasi setiap hari kayak ah misal nih nginget apa tuh namanya misal jam segini ada notifikasi itu bisa mengalami burnout. Nah, gimana sih aplikasimu ini bisa menjaga motivasi si pasien ya biar nggak ngerasa jenuh kayak gitu? Oke, jadi terkait notifikasi itu sudah menurut saya yang saya pikirkan itu notifikasi dapat diatur di pengaturannya. Jika misalnya si pasien ini mempunyai personality
setiap hari ingin mendapatkan notifikasi seperti motivasi ataupun video-video yang mengandung unsur wah saya harus bisa sembuh dari tuberkulosis itu dapat diatur di settingnya. Jadi kalaupun tidak ingin itu dapat juga diatur di settingnya itu dapat di off kan. Jadi nanti ketika si pasien ini tidak ingin terlalu banyak notifikasi itu juga dapat diatur sih Kak. Itu rancangan saya sih di pikiran saya. Oke, oke. Apakah waktu saya udah habis atau cukup? Aku mau nambahin catatan soalnya. Waktunya sudah habis, tapi kalau misalkan mau ditambah nggak apa-apa 1 menit. Oke, oke. Aku mau menambahkan beberapa catatan ya. Tadi kamu ini lebih ke PPT-nya ya. Tadi kamu di PPT tuh ada menuliskan data, Kak. Nah, data itu tuh kan krusial ya. Tapi kamu nggak nyebutin tuh, nggak menuliskan juga di PPT-nya itu Sumbernya Kak. datanya sumbernya dari mana Ya gitu. betul. Nggak dicantumkan. Kayaknya ada di slide 3 deh. Terus Ya juga betul Kak. di ini slide keempat. Nah, slide keempat kamu ada menuliskan tuberkulosis itu tuh pakai C sama pakai K. Nah, itu ada ketidakkonsistenan bahasa. Nah, kalau bisa kamu harus konsisten ya. Mau pakai Inggris atau pakai Indonesia seperti itu. Dan juga udah sih, paling itu doang. Cukup kalau dari aku. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para juri Anisco 1.0. Terima kasih juga kepada presentator pertama, yakni Deita Prayitna.